Yang Mulia Bante. Bante, adakah pelajaran dari Sang Buddha tentang penyembuhan ini? Sang Buddha ini sudah membahas yang penting memang penyembuhan dalam batin dan pikirannya. Demikian juga kalau kita pelajari di dalam Metta Sutta itu, di antaranya siapapun yang sering membaca Parita, Metta Sutta atau cinta kasih yang terus menerus, ini akan menjadi power, kekuatan yang akan mampu melindungi dirinya sendiri, sehingga suasana sekarang ini yang dikatakan ada virus corona, siapapun juga tiap hari berdoa dengan sungguh-sungguh akan menjadi pelindung. Dia tidak akan terserang oleh virus-virus corona itu, karena kita memancarkan energi yang berbeda gelombangnya dengan virus-virus itu. Maka dengan demikian virus itu bisa kita taklukkan, bisa kita hindari ketika kita, siapapun juga yang punya cara berpikir yang sangat-sangat positif, dia akan terhindar dari semua penyakit itu. Maka dari demikian juga ada umat kita, dia datang ke saya, dia sudah cerita macam-macam, dia itu 28 tahun setiap malam tidurnya itu selalu mimpi yang buruk. Ketika datang saya katakan, itu karena pikiran kamu memikirkan pagi, siang, sore, problem, hanya gelombangnya rendah, itu yang membuat kamu mimpi buruk. Maka sebelum kamu tidur, cobalah meditasi 10 menit, dia latihan dengan sungguh-sungguh, ternyata mimpi buruknya hilang, dia bisa tidur nyenyak. Perlu juga meditasi supaya Anda tidak mimpi buruk. Baik, kita jeda sejenak setelah yang satu ini. Bincang-bincang kita dengan terapis Bapak Agus Sulaiman dan dengan Yang Mulia Bante Dhammawijaya Mahathera. Ini ada pertanyaan dari Ibu Patricia. Apa bedanya yang diajarkan Pak Agus dengan tenaga dalam? Dan adakah trainingnya, bila ada di mana? Terima kasih Bu Ani. Ya, terima kasih Bu Patricia. Silakan Pak. Terima kasih. Kalau biofitologi dengan tenaga dalam jelas tidak sama. Kalau tenaga dalam itu menggunakan tenaga dirinya sendiri, jadi tenaga dalamnya dirinya sendiri. Tapi kalau biofitologi ini menggunakan tenaga alam semesta. Jadi dirinya sebagai media saja. Betul sekali. Jadi energi biofitologi yang dipakai ini energi alam semesta, dan lagi itu dipakai tiada habisnya. Saya nerapi satu hari 30 orang tidak masalah, 100 orang pun tidak masalah. Kemudian misalkan satu lapangan pun bisa. Jadi energi ini nggak terbatas. Tapi kalau tenaga dalam itu terbatas pada dirinya sendiri. Itu banyak ya. Jadi karena menggunakan energi semesta alam ini. Betul. Jadi ya mau minta berapa gitu, pokoknya waktunya cukup tinggal ya seperti oksigen yang kita hirup ini, Mbak. Tak terbatas ya, tak terbatas. Ada di mana-mana dan tempatnya harus ruang terbuka. Enggak. Hijau, kuning. Enggak. Itu di mana aja bisa. Jadi kalau misalkan contohnya saya misalkan mau terapi Bu Ani, saya begini aja dengan visualisasi Bu Ani saya taruh di tangan saya terapi di sini bisa sama aja. Sampai sebegitunya, jangan begitu aja. Ada yang sakit di Amerika gitu, kita terapi dari sini pakai video call bisa. Itu bisa ya, bisa. Jadi Anda bisa belajar menjadi terapis atau Anda sedang sakit, maka kami persilakan. Apakah energi bahagia bisa juga menjadi energi penyembuhan? Sangat bisa Bu Ani. Karena kalau orang susah pasti energinya turun. Kalau bahagia pasti naik. Contohnya itu
anu Bu Ani, kita punya itu apa, sel yang di dalam tubuh kita, hormon. Kita kalau gembira itu hormon endorfinnya naik. Endorfin tuh. Ya, jadi itu hormon bahagia, kebahagiaan. Makanya orang banyak senyum itu awet muda. Coba orang kalau yang merenggut-merenggut itu, apa namanya, hormonnya menurun. Yang keluar tuh hormon apa? Apa betul. cuma bukan senyum kayak enak gitu. Oh, enggak bener itu. Enggak ya? Itu di kedokteran pun ya, di medis itu dipelajari itu hormon-hormon itu. Sangat ya. Jadi memang betul ya. Jadi Memang betul. Pemirsa Dhamma TV, kami persilakan untuk selalu tersenyum dan berbahagia dan senang hati dengan tulus hati supaya ada endorfin, hormon-hormon yang bagus untuk mengecelingkan wajah, Ya. gitu. Awet Untuk muda. supaya perawatan. Wah, kami terima. Halo, selamat petang. Halo, Iya, oh ya, belum selesai kan saya mau. silakan. Itu energi dari alam semesta itu, kita tahu bahwa alam semesta itu kan banyak sekali energinya ya, tidak terbatas itu. Nah, apakah energi-energi yang tidak terbatas itu dipakai semua atau dipilih-pilih untuk menterapi pasien gitu? Jadi energi ini gabungan. Namanya aja energi alam semesta. Ini gabungan. Makanya kalau yang diterapi itu sensasinya macam-macam Bu Ani. Ada yang diterapi itu panas. Ada diterapi itu kedinginan. Ada yang diterapi itu seperti kayak kena tersengat listrik. Macam-macam sensasinya. Kemudian sensasinya terhadap badan pun macam-macam. Ada yang diterapi bisa gini-gini, bisa begini-begini Mbak Ani. Ada yang biasa, enggak apa-apa, ada yang sampai putar-putar. Macam-macam sensasinya. Jadi energi ini betul-betul ada, bukan tahayul atau ini magic atau ini yang bersifat klinik, bukan. Ini betul-betul energi. Jadi ini yang dipelajari ini memangnya manusia ini punya daya magnet dari seluruh energi. Tapi kalau yang dipelajari di biofisiologi ini energinya memangnya gelombangnya nggak sama Bu Ani. Jadi seperti pertanyaan tadi yang digunakan tuh energi yang bagaimana? Gabungan. Yang diperlukan oleh penyakit di tubuh Ya. pasien itu. Jadi energi ini gabungan. Jadi unsur-unsur tadi yang disebutkan itu salah satunya itu semuanya itu bergabung jadi satu. Kemudian itu masuk ke tubuhnya pasien itu dengan sendirinya dia mengikuti kebutuhan tubuhan ini. Makanya kalau saya ditanya, Pak, Bapak ini yang menyembuhkan saya, bukan energinya yang menyembuhkan. Jadi energi, kembali lagi, energi punya siapa? Punya yang pencipta. Situ aja. Jadi kalau saya bukan penyembuh, yang menyembuhkan itu energinya masih ada yang memiliki, yaitu yang pencipta ini. Jadi sebenarnya energi itu ada di alam semesta dan jumlahnya banyak sekali. Silakan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Baik keluarga Dhamma TV, kita jeda sejenak. Mohon diterangkan tentang apa yang telah kami terima. Sesungguhnya kita sebagai manusia ini harus memiliki cara yang sangat luar biasa, karena Sang Buddha sudah memberikan teknik-teknik yang sangat-sangat jelas. Maka dari itu siapapun juga yang mau menerapi ke dalam diri sendiri itu tergantung dua faktor. Faktor yang pertama, bagaimana kita bisa membangkitkan rasa senang, gembira dan bahagia dengan penuh semangat yang berulang-ulang. Kesenangan, kegembiraan itu muncul terus-menerus dan pikiran selalu fokus ke hal yang positif itu.
dan otomatis menganalisa dengan penuh kebijaksanaan. Ini akan berproses, akan menjadi mengobatin secara pribadi, membuat kita tambah sehat. Semua penyakit akan bisa tersingkirkan. Ini adalah faktor yang pertama yang berada di dalam diri kita masing-masing. Demikian juga, kita juga harus memahami ternyata di alam jagat raya ini, terutama di alam-alam para dewa, terutama mereka yang berada di surga tingkat kedua, itu mereka yang berada di sana ada para dewa atau dewi yang memiliki tugas sebagai healing. Maka dengan demikian jutaan para dewa-dewi di alam semesta ini, mereka sebagai healing. Kita sebagai manusia yang dengan kesungguhan hati baca perintah, meditasi, memohon kekuatan para dewa-dewi untuk membantu, menghealing kita, otomatis itu akan bisa memproses apa yang kita harapkan, sehingga gerakan apapun juga, sakit apapun juga, gangguan apapun juga akan bisa tersinarkan dengan kekuatan para dewa-dewi yang memang dia punya tugas sebagai healing di dalam alam semesta ini. Otomatis itulah yang dikatakan gerakan-gerakan apapun juga yang lain dari yang lain akan bisa terwujud karena kita paham di alam halus, alam-alam para dewa, mereka punya tugas untuk membantu dan menyokong kita, sehingga dengan demikian siapapun yang dibantu, didukung oleh mereka itu pasti membutuhkan manusia-manusia yang baik, yang memiliki moral yang bagus. Otomatis para dewa dan dewi akan membantu menyembuhkan kita. Itulah yang diharap, yang kita mengerti bahwa membawa manfaat untuk kesembuhan kita sendiri, baik kekuatan pribadi maupun kekuatan di alam semesta. Para dewa-dewi yang begitu banyak, tak terhitung banyaknya, mereka mampu menyembuhkan kita juga. Ya, terima kasih Bante. Saya kepada Pak Agus, misalnya Pak Agus, ada orang yang di Amerika begitu ya, terapisnya di sini itu jarak berapa tempuh untuk bisa menerapi seseorang? Ini tidak ada jaraknya. Karena energi ini tidak dibatasi ruang dan waktu. Sama halnya dengan oksigen di Indonesia dengan oksigen di Amerika itu sama. Jadi tidak dibatasi ruang dan waktu. Hanya ruang dan waktu ya, misalnya si sakit bersiap jam 10, ya. Sedangkan Pak Agus misalnya jam 11 malam. Ya. Nggak masalah, waktunya kan nggak masalah. Pokoknya yang terapisnya itu siap, mau terapi, orangnya siap, secara batin ya, secara batin saja jadi, cukup. Oh nggak bisa, jadi itu yang saya sekarang saya terapkan itu, kecuali saya mengenal orangnya, jadi raut mukanya saya tahu, itu baru bisa diterapi pakai jarak jauh tanpa pakai peralatan apa-apa. Kalau tidak mengenal itu pakai video call. Itu kalau sudah mengenal bagaimana Pak? Misalnya dia bisanya jam 10, ya. Pak Agus bisanya jam 10 malam. Ya, telepon, ya. Pak, nanti. Telepon, misalkan telepon kasih tahu. Nanti saya misalkan janjian yaitu jam 11 malam sama jam 10 pagi, ya. Itu yang sakit itu telepon jam 9, oke. Nanti jam 10. Sana jam 10, sini jam 11, no problem, saya terapi. Dengan posisi dia seperti meditasi atau berdoa lah. Jadi kan tidak harus bersamaan ya? Tidak harus sama. Terus sekali itu buktinya itu kadang-kadang pesan ya pada dua orang yang sudah connecting secara batin. Pesan itu kadang juga lambat karena dia belum buka SMS-nya kayak gitu. Seperti itu, misalkan saya pesan sama Taci ini yang di Beijing gitu ya. Jadi saya pesan misalnya tolong nanti pergi ke kota ini untuk nyekar di patung Sang Buddha di sana. Saya sudah masukin ini hari Selasa. Kita sudah connecting sekarang Jumat karena dia baru buka HP. Betul. Oh alah, iya Tuhan minta saya suruh pergi berziarah ke patung Buddha. Kadang-kadang begitu Pak. Betul. Jadi memang tidak harus waktu dan tempat yang bersamaan, tetapi energi luar biasa dan sangat rugi bila Anda tidak menggunakannya karena ada di mana-mana. Monggo Bante silakan memberikan
pencerahan. Para pemirsa Debat TV yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menggunakan energi yang ada dalam tubuh kita masing-masing untuk dilatih dan dikembangkan secara terus-menerus, timbulkan rasa senang, gembira dan bahagia. Diulang, berulang-ulang yang sangat banyak sekali. Gunakan kekuatan pikiran kita dengan penuh kebijaksanaan. Manapun yang membuat kita menderita, jangan masuk ke dalam penderitaan itu lagi. Tetapi mana yang membuat kita menimbulkan rasa senang, gembira dan bahagia, biasakan terus-menerus masuk dalam kondisi pikiran yang seperti itu. Disinilah yang katakan, rasa senang, gembira dan bahagia itu akan jadi obat yang sangat luar biasa, menyehatkan tubuh jasmani kita, menyehatkan pikiran kita, sehingga kebijaksanaan yang kita olah seperti ini terus-menerus akan menjadi kemampuan kita secara pribadi to self development di dalam mengembangkan kesehatan kita secara tubuh jasmani. Makin lama makin sehat, makin lama makin sehat, akhirnya kita akan memiliki kemampuan untuk menyingkirkan semua penyakit-penyakit secara pribadi di dalam diri kita. Maka dengan cara seperti inilah yang dikatakan, marilah kita dengan penuh kebijaksanaan. Mana saja yang membuat kita menderita, baik melalui mata, apapun yang kita lihat, ketika itu masuk membuat kita menderita secara mata, maka mulai sekarang marilah kita jangan melihat hal-hal itu lagi. Karena orang yang bijaksana tidak mau menderita, maka tahu penyebabnya. Karena arah yang salah yang kita lihat itu membuat kita menderita, jangan diarahkan ke sana. Tetap gunakan mata kita untuk melihat arah yang bisa membuat kita timbul senang, gembira dan bahagia, bahkan menciptakan ketenangan dan kedamaian dalam pikiran kita. Dan menggunakan mata penglihatan itu, di sana kita ulang-ulang berkali-kali, sehingga cara yang cerdas, yang bijaksana dalam penggunaan mata, berarti kita punya mata telah mendapatkan manfaat dalam menggunakan mata itu. Demikian juga kita juga punya telinga. Maka dari itu, telinga ini juga banyak versinya. Arah pikiran kita mengikuti telinga yang bisa menimbulkan sesuatu yang membuat kita menderita, maka kita paham ini adalah salah yang kita lakukan. Dengan mengarahkan pikiran yang salah membuat kita menderita sendiri. Tetapi sebaliknya, marilah kita mulai sekarang melatih bersama-sama bagaimana mengarahkan pikiran di dalam menggunakan telinga kita. Apapun yang masuk, sehingga kita mampu mengolah, bisa menimbulkan rasa senang, gembira dan bahagia. Bahkan ketenangan dan keseimbangan batin kita tetap terjaga dengan sebaik-baiknya. Disinilah yang dikatakan kita akan mendapatkan manfaat dalam menggunakan telinga. Dengan demikian juga dengan pikiran, maka kepandaian mengolah keenam indera dengan tepat dan benar, damai, bahagia akan menjadi milik kita bersama. Itulah harus dilatih, dibiasakan bersama untuk menemukan teknik yang sangat agung dan mulia ini di dalam diri kita masing-masing. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.